Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan linguistik tampaknya juga mempunyai manfaatnya ketika sejarawan meneliti sejarah atau melakukan penulisan sejarah. Hal itu dilihat dari linguistik ya, yang mengandung etimologi, kemudian sosiolinguistik, dan juga stilistika. Nah, etimologi. Jadi etimologi ini termasuk berkaitan dengan sejarah kata. Jadi mengapa sebuah kata itu dipakai di dalam suatu masyarakat ya, sehingga kemudian sejarah kata itu menjadi penting karena telah menghasilkan istilah-istilah ya, katakanlah perbedaan pemakaian diksi misalnya untuk suatu kalimat, maka etimologi terutama yang berkaitan dengan semantik itu sangat penting di dalam penelitian sejarah. Nah, sebagai contohnya misalnya Nugroho Noto Susanto pernah mencermati itu ya, surat wasiat dari Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang mengatakan bahwa Soekarno itu merupakan salah satu dari orang yang memberi jawaban terhadap Rajiman Widyodiningrat ketika menanyakan apakah dasar negara yang akan kita bentuk. Nah, oleh Nugroho dikatakan kalau ada salah satu berarti ada salah yang lain, sehingga dari semantik inilah kemudian Nugroho mengatakan bahwa Soekarno bukan satu-satunya dan juga bukan orang pertama yang berpidato mengenai dasar negara. Nah, itu nanti dia membuat semacam pemalsuan sejarah dengan cara bahwa yang berpidato sebelum Soekarno adalah Profesor Supomo dan Muhammad Yamin. Itu karena ada kata salah satu. Nah, mestinya dalam surat wasiat Bung Hatta itu mestinya dikatakan bahwa Soekarno adalah satu-satunya yang berpidato mengenai Pancasila. Nah, ya, jadi sehingga kita kalau membaca buku-buku sejarah yang diajarkan kepada anak-anak sekolah, maka di dalam buku itu akan selalu ada 3 orang yang seolah-olah berpidato mengenai Pancasila, yaitu Pancasila menurut Profesor Supomo, Pancasila menurut Muhammad Yamin, dan Soekarno. Jadi Soekarno itu pidatonya pada tanggal 1 Juni, sementara Profesor Supomo dan Muhammad Yamin pidatonya sebelumnya, sehingga Nugroho mengatakan Soekarno bukan satu-satunya dan juga bukan orang yang pertama. Nah, sehingga kemudian orang yang jadi terjadi polemik yang luar biasa akibat dari pendapat Nugroho Noto Susanto itu ya, sekitar tahun dekade 70-an gitu ya, yang kemudian kalau tidak salah terbit pada tahun dekade awal 80-an. Nah, ini merupakan contoh semantik sangat penting. Nah, kemudian yang kedua adalah sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik ini kaitan antara bahasa dengan masyarakatnya. Jadi bagaimanapun juga bahasa yang dipakai pada masa tertentu, pada periode tertentu
akan menggambarkan masyarakat itu sendiri. Baik itu dilihat dari segi perkembangan bahasa, ya. Jadi bahasa itu memang sedikit demi sedikit akan berkembang, ya, akan berubah, ya. Jadi misalnya bahasa Indonesia ini awalnya merupakan bahasa Melayu pasar yang kemudian kalau kita perhatikan bahasa itu lebih dekat dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang atau masyarakat Malaysia misalnya. Tetapi bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup panjang karena di samping terjadi semacam perubahan, jadi bahasanya telah berubah, apalagi disokong dengan banyaknya kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang disumbangkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini kalau dibandingkan dengan bahasa Melayu yang dipakai oleh orang Malaysia itu mungkin bisa dikatakan kosakatanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Melayu. Nah, ini merupakan kajian sosiolinguistik terhadap sejarah. Jadi pada masyarakat ya tempo ya pada tahun 1928, ya, gaya bahasa yang dipertunjukkan dari sosiolinguistik bangsa Indonesia itu berbeda dengan bahasa yang sekarang kita pakai. Nah, di Indonesia Timur bahasa Indonesianya itu memang masih memiliki ciri-ciri bahasa Melayu pasar. Ya, kalau kita perhatikan dari orang-orang Indonesia Timur, ya, terutama dari kalangan masyarakat awam. Tetapi bagi masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi misalnya, bahasa Indonesia mereka sudah merupakan bahasa yang standar pada masa sekarang ini. Jadi yang namanya sosiolinguistik itu akan menggambarkan suatu pemakaian atau penggunaan bahasa pada masa tertentu sehingga membawa jiwa zaman atau setge tertentu. Nah, kemudian juga stilistika. Stilistika ini adalah suatu ilmu bahasa yang berkaitan dengan gaya bahasa, dengan ungkapan-ungkapan, ya. Jadi ungkapan-ungkapan masyarakat Indonesia tentu berbeda dari zaman ke zaman. Jadi ungkapan misalnya, ya, kata-kata yang seperti pada masa perjuangan, maka muncul ungkapan merdeka atau mati. Ya, kalau sekarang saya kira ungkapan seperti itu sudah tidak relevan lagi, itu ya. Mungkin sudah berubah dengan sesuai jiwa zamannya masing-masing. Jadi orang sekarang sudah berbeda cara ungkapan-ungkapannya, ya. Jadi peribahasa misalnya dalam bentuk peribahasa, kemudian ungkapan yang kayak orang Jawa misalnya setan ora doyan demit ora ndulit, gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu merupakan ungkapan-ungkapan tradisional yang oleh masyarakat sekarang sudah jarang sekali, ya, dikenali karena tadi perkembangan dan juga perubahan dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan memang linguistik ini sangat penting karena linguistik ini merupakan cara bagaimana seorang sejarawan itu bisa menyatakan atau mengungkapkan karyanya itu dalam bentuk bahasa yang memang merupakan bahasa sehari-hari. Artinya sejarawan tidak perlu menggunakan bahasa khusus seperti bahasa jargon,
seperti yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh para ilmuwan lain. Jadi sejarawan ketika menulis karyanya, dia cenderung akan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum. Jadi tidak ada ungkapan kesastraan, ya, tidak ada gaya bahasa yang berlebih-lebihan, tetapi merupakan gaya bahasa yang sederhana. Artinya juga tidak menggunakan ungkapan yang dalam bentuk misalnya meaning of meaning gitu ya. Jadi tataran bahasa sejarawan itu baru tataran meaning, arti, bukan tataran meaning of meaning, itu makna. Jadi di situ tidak menggunakan kata-kata sebagai simbol, tapi kata-kata sebagai pernyataan terhadap fakta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.